Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Muhammad, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062 308 25635. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMP Asyakur kelas 8 dengan materi pelestarian alam dan lingkungan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke. Bagaimana kabarnya ibu kalian? Baik. Ayah kalian? Baik. Keluarganya? Baik. Oke. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi guruku. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, bahagia, semangat luar biasa. Bagus, terima kasih. Mari anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoanya kita bersama, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan ilmu yang akan diperoleh nanti bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Subhan. Subhan, kemana? Ada surat keterangan? Tidak. Terus? Abdul Rauf. Terus? Mustaqim. Oke. Yang lain masuk semua ya? Ya. Baik, terima kasih. Mari sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan ya, untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan Indonesia, sehingga kita sampai hari ini dengan perjuangan mereka bisa belajar nyaman, tenang, dan bahagia. Silakan berdiri. Kita bersama-sama mengheningkan cipta ya, untuk mengenang para pahlawan. Mengheningkan cipta dimulai. Dan angkasa yang memuji pahlawan negara, nanggung remaja diri bendera dengan nusa bangsa
kau bukan wahai bunga putra bangsa agar jasa kau jaya pelita bagi Indonesia merdeka. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi hari ini yaitu pelestarian alam. Sebelum memasuki materi ini, saya mau tanya dulu pelajaran yang minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Apa? Tentang apa? Pelestarian? Pelestarian alam. Bagus. Di daerah kalian, pernahkah kalian melihat kerusakan alam? Pernah. Seperti apa? Banjir. Longsor, kebakaran, gempa bumi. Ya. Kira-kira dari kejadian itu, menurut kalian disebabkan apa? Disebabkan manusia. Bencana alam atau disebabkan oleh ulah manusia. Bagus. Nanti kerusakan alam itu akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kerusakan alam itu disebabkan oleh ulah manusia. Nah, sekalian, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita lihat bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian peserta didik dapat menghubungkan pesan dalam ayat dengan fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Ini yang nantinya kita mempelajari materi pelestarian alam dan lingkungan. Baik, bagaimana masih semangat? Coba sebut semangatnya. Mari kita lihat video ini. Saksikan ya. Seperti yang kita tahu bahwa mulai dari hasil pertanian, perkebunan, bahkan kaya akan hasil laut. Menjaga lingkungan alam menjadi hal wajib yang harus kita lakukan. Karena alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, baik untuk hewan, tumbuhan, untuk kita sebagai manusia. Jika kita tidak menangguhnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya sekedar teori dan belajar di sekolah, namun kita harus secara praktik kehidupannya. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Firman Tuhan, tidak ada derajat sosial, semua menjadi tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan demi menjaga keseimbangan antara kita dan lingkungan sekitar kita. Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran
akan pentingnya lingkungan alam dari kehidupan manusia. Dalam pelestarian alam, kita perlu menjaganya. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita melihat satu botol limbah bekas di jalan, sudah selayaknya kita ambil dan masukkan ke tempat sampah, di mana kita harus fokus pada apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, seperti merawat tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar, serta tidak membuang sampah sembarangan. Pelestarian alam bisa dilakukan dengan sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik. Dengan melakukan tersebut, artinya kita sudah berupaya membantu untuk melestarikan alam, meskipun dilakukan di lingkungan sekitar. Bayangkan saja, begitu sangat memprihatinkan kondisi lingkungan di daerah perkotaan. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Masyarakat juga banyak yang masih membuang sampah ke sungai. Hal inilah yang membuat bencana alam itu terjadi. Mulai hari ini, mari kita jaga lingkungan agar tetap indah dan nyaman. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi yang telah diberi kekayaan alam limpah, kita harus bersyukur pada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, sudah kita lihat ya video tadi tentang apa? Video tadi Pelestarian alam. pelestarian alam. Ya. Terus apa yang terjadi di video tadi? Apa saja? Banyak sampah berserakan. Tentang apa? Apa yang terjadi tadi? Banjir terus. Sampah berserakan. Terus ya, membuang sampah sembarangan isu sehingga terjadi banyak kerusakan, banjir ya. Longsor juga tadi ada ya. Itu karena siapa? Ulah manusia. Ulah manusia. Maka dari itu, dari video tadi, bagaimana kita untuk menjaga lingkungan. Baik, sekalian, saya akan mulai sebentar saja ya. Di sini akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang pelestarian alam dan lingkungan, pendidikan agama Islam. Sebelum jauh saya menjelaskan, kita harus tahu apa itu pelestarian. Ada yang bisa membacakan apa itu pelestarian? Pelestarian artinya berupaya memelihara, melindungi, serta menjaga agar tetap lestari dan berkelanjutan. Pelestarian itu ialah berupaya atau berusaha memelihara, menjaga, melindungi agar tetap lestari dan dapat berkelanjutan. Siapa yang harus bertanggung jawab memelihara pelestarian alam dan lingkungan? Manusia. Mengapa harus manusia? Karena manusia yang menempati, memakan, memanfaatkan, dan memiliki. Maka manusia juga yang harus menjaga dan melestarikannya. Baik, yaitu manusia, karena manusia itu yang menempati, memakai, dan memanfaatkan. Maka dari itu manusia harus melakukan pelestarian. Hubungannya kerusakan alam telah dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan itu disebabkan oleh manusia. Di sini kita baca bersama-sama ya ayat berikut. Coba dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ظهر الفساد في البر والبحر وما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ada yang bisa bacakan artinya? Dilantangkan suaranya. Silakan. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagus. Di sini sudah nampak sekali bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Mengapa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagus. Ajaran Rasulullah tentang lingkungan. Ada beberapa ajaran Rasulullah tentang lingkungan. Di sini yang pertama, coba dibacakan. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar tidak mencemari lingkungan. Seperti kita harus menjaga kebersihan sungai, agar tidak terjadi banjir, jalan, agar tidak mengganggu kepada pejalan kaki dan tempat umum. Ya, kalau ada tempat umum itu bagaimana kita harus menjaganya agar tidak ada sampah, ya, yang tidak enak dipandang. Kemudian ajaran Rasulullah yang kedua, silakan dibacakan. Sampian, bacakan dengan lantang. 2. Larangan membakar perkebunan, tidak merusak tanaman dan produktif. Bagus. Kalian melihat gambar apa ini? Kebakaran apa? Hutan. Kebakaran hutan. Di sini tentunya ada hewan-hewan yang hidup. Ya. Ada. Seperti apa? Burung. Terus. Tupai terus. Dan macam-macam. Di sana hewan-hewan ini tempat tinggalnya di hutan. Dan kemudian ketika dibakar bagaimana nasibnya? Akan berlarian. Itu kita tidak boleh merusak perkebunan. Ajaran yang nomor 3, silakan dibacakan sampean. 3. Larangan menentangkan perkebunan. Bagus. Larangan menentangkan perkebunan. Materi kita sudah selesai, ya. Maka dari itu kita membuat kelompok, ya, sekarang, ya, untuk menyimpulkan, merangkum apa yang kalian dapat dari pelajaran tadi. Silakan berbentuk kelompok masing-masing. Ini sudah 3 ini, ya. 1, 2, 3. Silakan. Silakan menghadap ke temannya masing-masing. Di sini saya akan membagikan kertas, ya, untuk diisi dan nanti di presentasi. Bisa untuk mempresentasikan ke depan? Bisa. Bagus. Kelompok 1 mana? Satu sini. Silakan diisi kelompok 2. Bagus. Ini diisi, ya. Kelompok 3. Silakan, bagus. Diisi, nanti dipresentasikan. Silakan, Nak. Oke.
Kalau sudah, kita presentasi bersama. Oke anak, sudah ya? Silakan presentasi hasil kerja kalian ya. Kira-kira yang mau maju pertama siapa? Kelompok berapa? Nomor 3. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil yang kami diskusikan, yaitu tentang manfaat melestarikan alam dan lingkungan. Yang pertama, yaitu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kehidupan generasi mendatang. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang sehat dan bersih. Yang keempat, menjadi amal jariah. Yang kelima, menumbuhkan sikap syukur. Yang keenam, mencerminkan akhlak mulia. Baik, itu saja yang kami diskusikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan. Apa yang terjadi dengan kita dan lingkungan yang kotor dan rusak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab, akibat ketika kita meremehkan dan lalai terhadap lingkungan yang kotor dan rusak adalah, yaitu 1. Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rusaknya keseimbangan alam. Yang ketiga, hilangnya keberkahan hidup. Yang keempat, mengancam kesehatan manusia. Yang kelima, mengurangi kualitas ibadah. Yang keenam, hilangnya nikmat Allah. Yang ketujuh, tanggung jawab di akhirat. Apakah sudah dimengerti? Tidak. Bagus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kembali ke tempatnya. Bagus. Kasih tepuk tangannya dulu buat kelompok 3. Baik. Selanjutnya yang mau maju kelompok kelompok 2 silakan. Bagus. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompok tentang beberapa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pelestarian lingkungan. 1. Larangan mencemari lingkungan seperti menjaga kebersihan sungai, jalan, dan tempat umum. 2. Larangan membakar perkebunan seperti tidak merusak tanaman dan lahan produktif. 3. Larangan menelantarkan perkebunan seperti merawat tanaman agar tetap bermanfaat. 4. Perintah menanam pohon seperti menanam pohon bernilai pahala meskipun saat kiamat tiba. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Adakah yang mau bertanya? Apa? Saya itu kelompok 2. Apakah wajib kita memelihara lingkungan sekitar kita? Ya, wajib bagi kita memelihara lingkungan sekitar. Dalam Islam, manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi yang harus menjaga dan merawat ciptaan Allah, bukan merusaknya. Memelihara lingkungan termasuk untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud syukur atas nikmat alam yang telah diberikannya. Baik, bisa dimengertikan? Bagus. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangannya. Bagus sekali. Dari kelompok 2. Silakan yang terakhir kelompok 1. Nanti kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok 1 tentang pengertian pelestarian. Pelestarian artinya berupaya memelihara, melindungi, serta menjaga agar tetap lestari dan berkelanjutan. Maksud dari pengertian pelestarian ini adalah upaya manusia untuk menjaga dan merawat segala sesuatu
yang ada di alam agar tidak rusak atau punah. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pelestarian berarti melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara bumi, lingkungan, dan makhluk hidup supaya tetap bermanfaat bagi kehidupan sekarang maupun generasi yang akan datang. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 3. Apa yang harus kami lakukan agar lingkungan di sekitar tetap asri? Agar lingkungan sekitar tetap asri, 1. Kita harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menanam dan merawat pohon agar udara tetap segar. 3. Menghemat air dan listrik sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. 4. Mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang barang bekas. 5. Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Apakah sudah paham? Paham. Baik, kita akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya buat kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, bagus. Anak sekalian, kita sudah melaksanakan presentasi. Ini ada LKPD untuk dikerjakan, oke? Nanti dikumpulkan ya. Baik. Nanti dikumpulkan. Silakan. Berapa? 4. 4. Silakan ya, dikumpulkan. Nanti dikerjakan ya. Bukan. Silakan dibawa ke sini. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti pelajaran sampai selesai dan melakukan presentasi sudah, KPD sudah. Bagaimana, masih semangat? Coba kasih tepuk tangan yang semangat. Baik, terima kasih anak sekalian. Sudah waktunya materi hari ini kita selesai ya. Kira-kira ada umpan balik untuk saya selama pembelajaran? Coba apa? Bapak Muhammad mengajar dengan cara yang sabar, jelas, dan interaktif. Beliau memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dan berkolaborasi dalam kelompok. Penjelasan Bapak juga selalu dikaitkan dengan dalil Al-Quran dan hadis, sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna dan mendalam. Ya, baik, terima kasih umpan baliknya. Ya, karena apa? Pelestarian alam ini sudah jelas tadi dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Maka itu erat kaitannya dengan Al-Quran ayat tadi. Terima kasih anak sekalian, pelajaran sudah selesai. Sebelum kita pulangnya, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan dipimpin doa ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.